Oke, mari kita mulai bedah taktik kita hari ini. Kita akan membedah secara mendalam laga pembuka grup C yang super krusial, Skotlandia melawan Haiti. Sebagai analis, tugas saya di sini adalah membongkar data, strategi, dan kesiapan skuad dari kedua tim. Ini bukan sekedar pertandingan fase grup biasa ya. Ini adalah panggung pembuktian taktis untuk dua negara yang udah nunggu momen ini lama banget. Kalian lihat 2 tahun ini, 1998 dan 1974. Jujur saja, beban sejarah yang dipikul kedua tim ini benar-benar raksasa. Itu adalah kali terakhir bendera Skotlandia dan Haiti berkibar di panggung Piala Dunia. Tekanan psikologis dari penantian puluhan tahun ini pastinya bakal sangat mempengaruhi cara mereka bermain, merespons instruksi pelatih, dan tentunya mengatasi tekanan di atas lapangan nanti. Nah, untuk ulasan kali ini kita bakal fokus ke 4 area. Pertama, soal update squad, lalu taktik manajer, beban sejarah, dan terakhir, celah taktis yang bisa dieksploitasi. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, update squad. Kepingan puzzle paling krusial buat Skotlandia jelas ada di jenderal lapangan tengah mereka. Dan ini sempat bikin fans Skotlandia menahan napas. Bayangin, pertengahan minggu, bintang Napoli, Scott McTominay tiba-tiba kena penyakit perut. Dia bahkan sampai harus terbang ke Boston terpisah dari rombongan skuad. Tapi syukurlah, ada titik terang di hari Jumat. Dia udah kembali berlatih penuh dan yang paling penting dinyatakan fit buat jadi starter di matchday. Jelas, ini dorongan moral dan taktis yang masih banget buat ruang mesin Skotlandia. Dan kalau kalian masih ragu, kutipan dari pelatih Steve Clarke ini mempertegas semuanya. Dia bilang McTominay sempurna dan siap untuk bermain. Konfirmasi ini langsung mengatur nada positif yang sangat kuat buat tim. Hadirnya McTominay di lapangan tengah itu ibarat garansi kalau sistem transisi Skotlandia bisa berjalan persis seperti yang direncanakan. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, taktik manajer. Kita beralih dari kecemerlangan individu ke filosofi taktis menyeluruh sang pelatih. Steve Clarke ini cerdas banget memainkan taktik psikologis. Dia bilang, saya punya 26 bintang di sini, membebankan segalanya pada satu orang tidaklah adil. Clarke seolah menolak keras anggapan kalau timnya itu cuma McTominay sentris. Dia sedang menanamkan mentalitas kolektif yang kokoh ke anak-anak asuhnya. Harus kita ingat, selama 7 tahun terakhir, fondasi permainan Skotlandia itu murni dibangun di atas kesatuan unit kolektif. Clarke tahu persis seberapa krusial kualitas McTominay, tapi dia menuntut 15 pemain lain untuk step up dan kasih kontribusi yang setara. Logikanya simpel, kalau Skotlandia mau melangkah jauh di turnamen ini harus jadi pertunjukan sebuah tim, bukan sekedar pertunjukan satu orang. Kita masuk ke bagian ketiga, beban sejarah. Kenapa ini penting? Karena taktik sebagus apapun di atas kertas bisa hancur berantakan oleh beban psikologis di turnamen sebesar ini. Gini, Skotlandia itu belum pernah lolos dari fase grup, dan ini penampilan pertama mereka sejak 98. Apalagi lawan mereka berikutnya adalah raksasa kayak Maroko dan Brazil. Jadi, kemenangan di laga pembuka ini benar-benar harga mati secara taktis buat mereka. Di sisi lain, Haiti datang dengan status underdog. Ini baru penampilan kedua mereka sepanjang sejarah dan yang pertama sejak 1974. Biar lebih kebayang seberapa lamanya itu, penantian 52 tahun bagi Haiti menjadikan mereka punya rekor jeda terpanjang keempat dalam sejarah turnamen, setara dengan negara-negara seperti Wales, Mesir, dan Norwegia. Skuad Haiti bakal turun ke lapangan bawa kebanggaan setengah abad, teman-teman. Itu adalah motivasi ekstra yang jujur aja gak bakal bisa diukur pakai metrik apapun. Oke, akhirnya kita sampai di bagian keempat yang jadi inti bedah kita, celah taktis. Disinilah data berbicara buat nemuin kelemahan spesifik lawan. Coba perhatikan rekor 10 laga Haiti di babak kualifikasi. Kerapuhan pertahanan mereka benar-benar terekspos. Mereka kebobolan 13 gol. Dari semua tim, cuma Bermuda dan Nicaragua yang punya rekor lebih parah. Bocornya 13 gol ini otomatis menjadikan lini belakang Haiti sebagai target operasi utama. Lini serang Skotlandia wajib mengeksploitasi ini habis-habisan kalau mau aman. Buat memperkuat analisis barusan, mari kita lihat metrik modern yang sangat krusial, XGA atau Expected Goals Against. Sederhananya, angka ini ngukur seberapa tinggi kualitas peluang gol yang sukses diciptakan lawan ke gawang kita. Nah, XGA Haiti ada di angka 11,7. Angka ini tuh bukti definitif bahwa lawan-lawan Haiti secara konsisten mampu menembus pertahanan mereka dan menciptakan peluang yang probabilitas golnya sangat tinggi. Rapuh banget kan? Eits, tapi tunggu dulu. Sepak bola kan soal keseimbangan. Memang pertahanan Haiti rapuh. Tapi ingat, Steve Clarke sendiri udah nyalain alarm bahaya.
Clark menyoroti kalau Haiti udah meningkatkan kualitas skuad mereka dan punya deretan pemain penyerang yang sangat dinamis. Artinya apa? Skotlandia nggak bisa tuh main nyerang membabi buta. Lengah sedikit di belakang, mereka bisa langsung dihukum lewat transisi serangan balik Haiti yang mematikan. Makanya, rencana permainan Skotlandia harus berpijak kuat pada 3 pilar ini. Pertama, hormati lawan, jangan pernah anggap remeh. Kedua, main di kemampuan maksimal. Dan ketiga, ini yang paling vital, selalu waspada terhadap kejutan serangan balik penyerang dinamis Haiti. Pendekatan terstruktur dan disiplin kayak gini adalah kunci utama buat mengamankan 3 poin tanpa harus kecolongan di belakang. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang, mampukah sistem kolektif racikan Steve Clark ini membongkar pertahanan Haiti yang secara statistik memang sangat rentan? Atau jangan-jangan daya ledak serangan balik Haiti yang justru bakal ciptakan kejutan terbesar di laga pembuka grup C ini? Di atas lapangan hijau, teori bisa buyar dan segalanya bisa terjadi. Menarik banget buat kita tunggu pembuktiannya. Terima kasih udah ngikutin analisis taktis ini, sampai jumpa di ulasan berikutnya, dan selamat menikmati pertandingannya.